Great. Dinner is in 5 hours. Hey, dude. It's a whole network. Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film yang berjudul What You Wish For ini dirilis tahun 2023, menceritakan seorang chef yang terlilit hutang yang cukup besar kepada bandar judi. Dia lalu berinisiatif menemui teman satu profesinya di sebuah negara Amerika Latin untuk meminta bantuan. Temannya tinggal di sebuah villa mewah yang disediakan sebuah perusahaan agensi karena dia terikat kontrak kerja. Kebenaran pun terkuak, yang dimana ternyata temannya ini dibayar mahal untuk membuat menu lezat dengan bahan daging manusia yang diolah sedemikian rupa. Makanan itu disajikan untuk tamu dari berbagai negara yang memang hobinya anti-mainstream. Namun atas keadaan itu, temannya ini tak sanggup lagi menjalani pekerjaan sadis tersebut hingga dia pun mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dan kesempatan itu dimanfaatkan olehnya untuk menggantikan pekerjaan sekaligus identitasnya tanpa diketahui oleh pihak perusahaan. Oke teman-teman, makasih yang sudah subscribe channel ini. Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Untuk yang belum subscribe, mari dukung channel Hobi Movie biar kami lebih semangat lagi mengupload film-film menarik lainnya. Lanjut guys. Film dibuka dengan ditampakkannya seorang pria yang sedang menunggu jemputan di sebuah bandara di negara Amerika Latin. Dia bernama Ryan. Ryan berprofesi sebagai chef profesional yang bekerja di sebuah restoran mewah. Namun karena hobinya yang main judi membuat dirinya terlilit hutang dengan bandar kasino sampai mencapai ratusan ribu dolar, dan dia pun diteror oleh mereka. Saat ini, dia ingin menemui teman lamanya yang tinggal di sebuah negara terpencil dan ingin meminta bantuannya. Tak lama, sampailah Ryan di sebuah villa mewah di pinggiran tebing yang indah. Sementara temannya sedang bekerja, dia pun diminta menunggu di villa tersebut. Ryan cukup kagum dengan tempat ini dan memperhatikan sekelilingnya. Dia menemukan sebuah botol anggur yang cukup mahal terpajang di ruang tamu. Di tengah malam, orang yang ditunggu pun datang. Temannya ini bernama Jack. Mereka adalah kawan lama yang sudah 12 tahun tak berjumpa. Dulu mereka satu angkatan sekolah chef di Inggris. Karena lama tak bertemu, mereka pun saling melepas rindu dan bercerita kesibukan satu sama lain. Jack mengaku saat ini dia bekerja pada suatu perusahaan agensi yang dimana perusahaan ini bergerak di bidang catering. Dia seperti chef khusus memasak untuk makan malam spesial. Acara ini tidak selalu dilakukan setiap hari, melainkan hanya sekali dalam sebulan, dan mereka pun harus berpindah-pindah tempat. Tugasnya hanya mengolah bahan mentah jadi masakan yang lezat yang membuat orang-orang kaya tersebut tidak merasa sia-sia membayar mahal. Mendengar penjelasannya, Ryan masih belum paham masakan apa yang diolahnya hingga mereka mau mengeluarkan dana sampai jutaan dolar. Ryan berharap agar dia juga mendapatkan pekerjaan yang sama. Keesokannya, Jack pun mulai membawa Ryan mengitari daerah sekitar sekedar untuk menghirup udara segar. Dia memperhatikan sekeliling yang dimana pemukiman warga cukup ramai dan anak-anak sedang bermain bola. Lalu mereka pun sarapan di sebuah kafe sambil Jack mengatakan bahwa dirinya tak seperti yang terlihat. Ada beban besar di pundaknya, namun dia tak bisa menceritakannya secara utuh. Tak lama terlihat seorang wanita cantik yang juga sedang nongkrong di dekat mereka. Dia bernama Alice. Alice suka berkeliling dunia mencari tempat-tempat baru dan kenalan baru. Mereka pun berkenalan dan mengajaknya untuk singgah ke tempat Jack agar Alice bisa mencicipi masakan yang mereka buat. Dengan senang hati, wanita ini pun mengikuti keduanya. Come on. Thank you very much. If I have to choose one. Yes! We have proof. It's one meal. It's proof. Keesokannya, Ryan mendapat pesan dari bandar judi yang memberinya waktu 3 hari agar segera melunasi hutang-hutangnya itu. Saat ini dia masih bingung bagaimana membayarnya, namun paling tidak dia sudah berhasil menghindari mereka. Di saat Jack pergi, Ryan kembali seorang diri di villa mewah tersebut. Dia coba membuka laptop temannya ini, yang dimana dia melihat isi rekening Jack cukup banyak sampai jutaan euro. Namun Ryan tak berniat buruk sedikit pun. Dia tak ingin mengecewakan Jack yang sedang ingin membantunya. Jack pun curhat kepada Ryan mengenai situasinya saat ini. Dia merasa ingin segera pulang dan tak ingin lagi menjalani profesinya. Namun dia terjebak dan tak bisa pergi.
Jack tak ingin menceritakan ke Ryan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas hal itu membuatnya penasaran, namun dia juga tak ingin bertanya lebih dalam. Part of me just thinks the world's really fucked up. I don't have kids, so why should I give a shit, you know? Just go with the flow. Glad you're here, man. I'm glad I came too. Esok pagi Ryan cukup terkejut, yang dimana dia melihat Jack sudah bunuh diri dengan menggantung lehernya di tiang pintu. Dia kembali memastikan apa yang dilihatnya, dan dia sama sekali tak tahu penyebab ini semua. Dirinya tertunduk lemas tak berdaya, dan bertanya-tanya di dalam hati masalah apa yang menimpa temannya, hingga dia mengambil jalan seperti ini. Di tengah kekalutan, Ryan coba bersikap tenang dan dia harus tetap fokus untuk membayar hutangnya, yang dimana temponya semakin dekat. Perlahan dirinya coba membobol rekening Jack dengan cara ingin merubah password dari akunnya itu. Dia pun menghubungi pihak bank, namun usahanya itu sia-sia karena mereka menanyakan pertanyaan keamanan yang tak bisa dijawab olehnya. Lalu menyarankan agar pergi ke bank di Inggris untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Sementara di saat yang sama, Ryan kembali mendapat pesan dari bandar judi. Yang kali ini ternyata dia mendapat ancaman bahwa ibunya akan dibunuh jika dia tidak segera melunasinya. Dengan panik dia pun meminta tambahan waktu lagi untuk membayarnya sekaligus memberikan uang tambahan sebagai permintaan maaf. Di saat malam, Ryan pun menenggelamkan mayat temannya ini di tengah danau agar tak menimbulkan jejak yang beresiko buatnya. Beberapa hari kemudian, dia kembali dihubungi pihak kasino menanyakan soal utangnya itu, dan kali ini mereka tak main-main. Dia harus segera membayarnya siang ini, jika tidak nyawa ibunya akan melayang. I'll triple it. Ryan, you gotta stop. And Take Zara out of here. Sesampainya Ryan di rumah, dia melihat seorang wanita agensi dan pria asisten yang sudah menyepakati bisnis dengan Jack. Namun mereka tak pernah berjumpa sebelumnya dengan Jack, dan transaksi bisnis hanya lewat email. Mereka menyangka Ryan adalah Jack. Wanita ini bernama Imogen dan pria asisten tersebut bernama Morris. Melihat kesempatan ini, jelas Ryan yang terdesak dana segera mengambil posisi Jack. Dia pun segera menanyakan tentang pembayaran untuk dirinya, yang dimana dia akan menerima sebesar $300.000. Jelas itu uang yang cukup banyak. Dia pun segera meminta uang muka terlebih dahulu sebelum dia melakukan tugasnya memasak menu untuk orang-orang kaya tersebut. Imogen tak mempermasalahkan hal ini. Dia segera mentransfer ke rekening yang diminta Ryan sebesar $50.000. All done. Confirmation is 7H. Thanks. So, Jack, the produce is in good shape. Akhirnya Ryan pun terbebas dari masalahnya untuk sesaat, dan dia berhasil menyelamatkan nyawa ibunya. Sampai detik ini Ryan belum tahu apa yang akan dimasaknya. Dia tak menyadari bahwa dia akan memasak daging manusia. Jack juga tak pernah bercerita akan hal itu padanya. Yang dia tahu mereka membuat menu lezat seperti yang mereka lakukan seperti biasa. Bahkan dia tak terfikir sedikit pun ternyata bisnis haram ini yang dilakukan Jack hingga membuatnya sampai bunuh diri. Melihat wajah Ryan yang masih bingung, maka Imogen pun menjelaskan padanya bahwa bisnis yang mereka jalankan adalah menyajikan makanan lezat daging manusia untuk 5 orang. Orang-orang kaya membayar mahal makanan itu, dan Ryan harus memasaknya dengan skill yang dia miliki. Of meat. Oh, what's the problem? Look, they said that you were problematic. I can't, That your conscience was getting the best of you, but they didn't mention incompetence. What, do your job? Akhirnya Ryan menyadari inilah beban mental yang pernah dikatakan Jack padanya, dan hal ini benar-benar membuatnya terotak. Selama puluhan tahun berkarir di dunia kuliner, dia tak pernah memasak daging manusia. Jelas ini pengalaman yang baru dan mengerikan buatnya. Banyak orang-orang kaya yang suka fantasi liar yang di luar nalar dan berbeda kebiasaan pada umumnya. Mereka suka makan daging manusia dengan cara yang elegan. Dengan kata lain, mereka adalah kanibal di zaman modern. Imogen meyakinkan Ryan bahwa yang mereka lakukan tidaklah sebanding dengan apa yang diambil dari perusahaan-perusahaan yang memeras keringat masyarakat. Namun mereka hanya hidup ala kadarnya. Menurut data analistik dunia, ratusan orang pekerja mati di seluruh dunia oleh perusahaan pertanian, perusahaan infrastruktur, perusahaan properti setiap tahunnya. Pihak keluarga korban hanya diberi uang secukupnya, sementara perusahaan mereka bukan hanya mencari keuntungan pribadi, melainkan hasil dari bisnis tersebut akan kembali ke masyarakat untuk kesejahteraan kehidupan yang layak.
membangun jalan dan jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Ratusan juta dolar yang mereka hasilkan setiap tahun sebagian besar akan disumbangkan untuk kepentingan kehidupan sosial. Mereka hanya mengambil 7% dari populasi manusia, namun caranya saja yang berbeda. Mendengar itu, Rian pun terdiam, tak bisa berkata apapun. You might say that that's simply self-interest. Not even 1% assists more than 99% of the people in the community. Oil companies kill on average 110 workers a year. They will thrash us in fatalities. Keesokannya, Rian dan Maurice pun mulai memantau masyarakat sekitar untuk dijadikan target. Mereka membuntuti 2 orang wanita yang baru pulang ibadah dari gereja. Namun di ujung jalan mereka kehilangan jejak keduanya hingga harus turun untuk masuk ke pemukiman. Keduanya pun ditegur oleh seorang warga dan menanyakan apa yang mereka cari. Dengan beralasan, Maurice pun mengatakan bahwa mobil mereka mogok dan meminta bantuan pria ini. Tanpa curiga sedikit pun, pria ini coba membantu. Lalu melihat ada kesempatan, Maurice pun segera menghabisi nyawa pria tersebut. Come comida saludable, Jose. Para mí también. Kedua wanita yang merasa dibuntuti tadi pun melapor ke petugas polisi dan mereka pun segera diinterogasi. Maurice mengatakan bahwa mereka adalah bisnismen yang akan membuka hotel di kawasan tersebut. Mereka sedang melihat area sekitar dan tak berniat membuntuti wanita-wanita itu. Melihat Maurice yang cukup meyakinkan, polisi ini pun percaya kepadanya. Mayat pria itu segera dibawa ke ruangan masak dan Rian bersiap untuk mengolah daging mentah. In 5 hours. So once you're done here, I'll need to know the menu. Malam ini acara makan spesial akan dimulai, maka mereka pun harus mempersiapkan semuanya. Sementara Rian masih terotak dengan apa yang dilakukannya. Hal ini membuatnya jadi takut dan ingin segera melarikan diri. Namun karena gugup, dia pun menabrak salah seorang pekerja di kebun villa tersebut yang membuatnya gagal untuk beranjak. So sorry. Maurice sedikit mencurigai Rian bahwa dia akan kabur. Pria ini pun memastikan bahwa dia tak akan bisa pergi karena perusahaan agensi pasti akan menemukannya. Dia sudah terikat kontrak dengan perusahaan mereka. Mau tak mau, Rian pun harus menjalani pekerjaan kotor ini. Dia pun menjelaskan masakan apa yang akan dia sajikan dan Imogen mencatatnya agar bisa menjelaskan kepada para tamu. Malam pun tiba. Turunlah orang-orang kaya dari berbagai negara yang segera akan menikmati acara malam ini. Tak lama seorang detektif beserta polisi yang tadi siang bertemu dengan Maurice dan Rian pun datang ke villa. Detektif ini bernama Ruiz. Dia mendapat laporan tentang hilangnya seorang pria tadi siang yang bernama Jose. Jose adalah keponakan dari Ruiz. Imogen mengatakan bahwa Maurice sedang tidak berada di tempat dan dia mengusir para petugas ini secara halus. Namun mereka tetap akan menunggunya untuk menanyakan keberadaan Jose, mengingat Maurice dan Rian adalah orang asing yang berada di sekitar area tempat Jose tinggal. Ruiz pun meminta untuk bertemu dengan Rian dan coba menanyakan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya dan Maurice hanya survei lokasi untuk pembangunan hotel di area itu. Mereka tak melihat siapapun di sana. Untuk mengalihkan perhatian, Rian pun menawarkan sup daging manusia tersebut kepada kedua polisi itu. Sementara, Imogen memberitahu kepada para tamu bahwa mereka harus berpura-pura menjadi pengembang properti dan diminta para tamu tersebut agar mengaku sebagai investor perusahaan. Lalu tak lama Maurice pun kembali. Dia mengatakan bahwa dia tidak melihat Jose di area itu tadi siang. Merasa tidak ada hasil, detektif dan polisi ini pun segera akan pergi. Namun salah satu dari tamu Jepang coba bersikap ramah kepada Ruiz dan memintanya untuk duduk makan malam. Jelas hal itu membuat tamu lainnya gusar dan begitu pun dengan Imogen. Lalu tamu Jepang ini menjelaskan pada Imogen bahwa semua akan baik-baik saja. Dia yang akan mengendalikan situasi tersebut. Do you know the best part of cheating? The adrenaline floods the mind like nothing you could. There are other people who are going to be affected by this, Mr. Nishihata. They didn't seem too keen on the idea. Don't worry about the others. Leave that. Di saat yang sama, Alice pun muncul. Dia ingin bertemu dengan Jack dan Rian. Dia tak menyadari banyak orang malam ini di villa. Alice pun menanyakan pada Rian di mana Jack berada. Karena lagi sibuk, Rian cukup bersikap cuek ke Alice dan tak bisa menjelaskan hal itu, hingga membuat wanita ini sedikit kesal padanya.
Alice sempat mencicipi masakan Ryan di dapur dan dia menyukainya. Dia juga sempat melihat pria ini memakai jam tangan Jack yang membuatnya mengira Ryan sedang merahasiakan sesuatu. Lalu dia pun pergi seketika. Where's Jack? Jack's gone. Jack, he went back. You gotta get out of here. Is he coming back? No, he's not. Namun Alice kurang beruntung karena mobilnya mogok, hingga dirinya didatangi oleh Morris dan coba membantunya. Adegan pun berpindah ke meja makan, yang dimana detektif Ruiz masih makan bersama para tamu sambil membincangkan soal properti yang akan mereka bangun, juga tentang hilangnya Josie. Ruiz terlihat sangat menikmati hidangan itu sampai membuatnya penasaran daging apa yang dimasak oleh Ryan. Untuk hidangan penutup, Ryan bermaksud akan menyediakan lidah, namun ternyata lidah itu tidaklah sehat. He's got herpes or something. It's sashimi. You can't disguise it to make something else. Something better. Josie seperti menderita suatu penyakit, maka Ryan pun membatalkannya dan mengganti dengan hidangan normal. Lalu segera dia menyajikannya kepada para tamu sambil menyisipkan pesan tertulis untuk Ruiz bahwa dia ingin segera berbicara kepadanya. Ryan sudah tak tahan dengan ini semua. Dia pun melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan bahwa daging yang dikunyah oleh detektif itu adalah daging keponakannya sendiri, yaitu Josie, dan Ryan sebagai koki telah mengolahnya menjadi makanan lezat. Mendengar itu, detektif pun muntah seketika. Dia tak menyangka malam ini dirinya menjadi kanibal. Setelah mengetahui semuanya, Ruiz pun bergegas pura-pura ingin pulang dan berpamitan dengan para tamu termasuk Imogen. Dia ingin segera meringkus mereka semua dan membongkar kejahatan terorganisir tersebut. Saat di parkiran, dia pun kembali ke dalam dengan menyusup. Ruiz ingin memastikan apakah benar apa yang dikatakan Ryan padanya. Dia cukup terkejut melihat mayat Alice sudah terbujur kaku di dapur. Ternyata wanita itu menjadi korban oleh Morris untuk dijadikan stok daging di acara berikutnya. Untuk meyakinkan detektif ini, Ryan pun segera mengeluarkan kepala Josie dari dalam baskom yang membuat pria ini mual. Network. Yeah. What? Ruiz segera mengambil tindakan dengan menghubungi petugas polisi yang tadi sudah pulang duluan. Namun ponselnya tertinggal di dalam saat dia numpang mengecas, hingga dia pun menunggu di dapur sementara Ryan mengambil HP itu ke dalam. Morris sempat curiga ke Ryan karena melihatnya mengendap-endap dari ruang masak, hingga dia ingin memastikan apa yang terjadi. Tak butuh waktu lama, Morris pun segera menghabisi detektif yang satu ini. Sementara Ryan yang sudah kembali ke dapur cukup kaget melihat Ruiz sudah tewas dengan berlumuran darah tergeletak di samping mayatnya Alice. Morris tak mengetahui bahwa detektif itu sudah bekerja sama dengan Ryan untuk membongkar mereka. Dia tak mencurigai Ryan sama sekali. Dia hanya menyangka Ruiz masuk seorang diri ke dapur mereka. Walaupun rencananya gagal, setidaknya Ryan masih merasa aman dan tidak ketahuan oleh Morris. Dia cukup diam dan tak mau banyak bicara. Dia hanya mengikuti saja alurnya. Ryan pun mencincang mayat Ruiz dan segera memasaknya. Setelah acara makan malam selesai, terlihat Imogen sedang mengirimkan pesan palsu dari emailnya Ruiz ke adiknya yang mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Bogota dan telah menemukan Josie. Dia pun berjanji akan segera membawanya pulang. Semua diatur Imogen sedemikian rupa agar bisnis terselubung ini benar-benar aman. Dia juga mengantisipasi jika polisi coba melacak keberadaan Ruiz, maka email itu menjadi pertimbangan oleh para aparat tersebut. Di pagi hari, Ryan pun akan kembali ke Inggris. Pembayaran sudah dia terima, dan Imogen mengatakan bahwa para tamu puas dengan hidangan yang dia sajikan. Dan bulan depan acara makan malam kembali diadakan oleh perusahaan mereka di negara Afrika. Ryan sudah terikat oleh perusahaan agensi, dan Imogen meyakinkan dirinya akan kaya raya dalam waktu dekat. Seketika Morris menusuk leher Ryan dengan alat GPS canggih yang dimana mereka akan selalu memantau keberadaannya. Ryan sebagai juru masak sudah terlanjur masuk ke dalam organisasi gelap ini dan tak mungkin lagi untuk kembali. Hanya ada satu jalan, yaitu bunuh diri seperti yang dilakukan Jack sebelumnya. Akhirnya, dia menyadari inilah ternyata beban mental yang dikatakan Jack padanya, dan sekarang gilirannya untuk menjalani ini semua. Di satu sisi, dia terlepas dari masalah hutang piutangnya dengan bandar judi. Namun di sisi lain, sifat manusianya dipertaruhkan di sini. Cook for rich people and How does that work? I
I do the gig and then either home. And they pay you well? Incredibly well. I'm Barry. Should have been a chef, I guess. Film pun selesai.